Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Wah, Haleluya. Semua sehat, semua dalam lindungan tangan Tuhan. Semua diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah yang dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Mari kita mau satu dalam doa. Kita mau minta Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus boleh mengurapi setiap kita hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kami. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa dahsyat dan setia dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau taruh ibadah kami dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Mari Roh Kudus yang menolong setiap kami, menyertai setiap kami, sehingga hari ini kami dapat luar biasa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau taruh ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Dan kami percaya bahwa hanya kuasa Tuhan yang berlaku atas ibadah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kami mau naikkan ucapan syukur bagimu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Amin. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
percaya kuasa-Mu bekerja. Saat kami menyembah-Mu, kami percaya Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus, kami mau menyembah-Mu ya Roh Kudus. Kami mau angkat tangan kami, hati kami. Kami mau naikkan sembah kami ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.
Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan shalom buat setiap umat Tuhan yang ada di GBI Jemaat Sumbersari Bandung yang hari ini juga turut mengambil bagian untuk mendengarkan khotbah ini. Dan tentunya shalom juga buat setiap umat Tuhan yang ada di GBI Glow Fellowship Center Bandung. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang tanpa kita sadari seringkali ini yang kita alami, saudara dikasih dalam Tuhan, dan kita perlu dibekali, kita perlu dipersiapkan, kita perlu diajarkan agar kita tidak salah melangkah. Saya beri topik atau tema dari khotbah saya hari ini adalah It's okay to not be okay. Saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin sebagian besar kita tahu tentang judul film dari film Korea ini, saudara. Oh, pendeta nonton film Korea. Saya tahu judulnya aja, saudara dikasih dalam Tuhan. Setelah saya merenungkan It's okay to not be okay, saya pikir-pikir, iya juga ya, nggak apa-apa juga ya kalau segala sesuatu berjalan tidak sebagaimana mestinya. It's okay kalau segala sesuatu yang saya doakan belum dijawab Tuhan. It's okay kalau ada rancangan-rancangan orang jahat tiba-tiba terjadi dalam hidup saya. It's okay kalau misalnya hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi dalam hidup kita, sehingga akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita nggak jadi orang-orang yang gampang ngeluh, gampang bersungut-sungut, akhirnya mudah menyalahkan keadaan, mudah menyalahkan orang lain, dan ujung-ujungnya kita mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang memegang prinsip bahwa nggak apa-apa kalau segala sesuatu berjalan tidak sebagaimana mestinya. It's okay kalau segala sesuatu berjalan tidak sebagaimana sesuai dengan apa yang saya inginkan, apa yang saya doakan, dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya pikirkan. Nggak apa-apa kan, saudara, selama kita tahu siapa yang menyertai kita. Itu dulu, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan tanpa sadari kita sudah ada di minggu keempat di bulan Januari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan mengakhiri atau sebentar lagi kita akan menghabisi bulan pertama dari tahun 2021. Ada banyak hal-hal yang mungkin kita sudah alami, sudah kita jalani, tapi ingat masih ada 11 bulan ke depan yang akan kita lalui bersama-sama. Penting buat setiap kita mengerti bahwa kalau segala sesuatu terjadi di luar kendali kita, kita mesti ingat tetap segala sesuatu terjadi di dalam kendalinya Tuhan, di dalam kontrolnya Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan kita lihat sama-sama di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 11. Firman Tuhan bilang begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu, kata Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Tuhan bilang kepada Yesaya, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk disampaikan kepada bangsa Israel, ingat, aku punya rancangan yang dahsyat, aku punya rancangan yang besar. Tapi yang perlu kita ingat, jangan sampai kita seakan-akan so tahu, oh rancangan saya sama dengan rancangan Tuhan, oh saya buat ini, saya buat itu, pasti disetujui oleh Tuhan. Come on, tingginya langit dari bumi, demikian tingginya rancangan Tuhan dari rancangan saudara. Kita mesti ingat, rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Ada satu perbedaan yang kita mesti sadari, bahwa kalau segala sesuatu Tuhan buat dan reka-rekakan terjadi sesuai, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, it's okay. Amin. Belajar untuk selalu mengucapkan it's okay to not be okay. Amin. Kalau segala sesuatu nggak berjalan sebagaimana mestinya, kalau segala sesuatu tidak will be okay, it's okay. Karena kita tahu hidup kita ada dalam rencana besarnya Tuhan.
Kalau rencana besarnya Tuhan mesti terjadi, mesti membawa kita ke satu keadaan, ke satu tempat yang membuat kita terkadang menderita, membuat kita terkadang dianiaya, membuat kita terkadang digosipin, dihina, bahkan terkadang difitnah. It's okay. Kenapa? Karena kalau itu mesti terjadi, tapi itu adalah rencana Tuhan, saya percaya ujung-ujungnya akan mendatangkan kebaikan. Ada banyak orang gak terima, ada banyak orang komplain. Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Kenapa saya bisa COVID? Kenapa banyak orang benar dipanggil Tuhan cepat? Saudara dikasih dalam Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Ada banyak orang udah berdoa, saya udah berdoa pendeta jangan sampai kena COVID. Saya udah lakukan 3M, saya udah lakukan yang terbaik. Tembus-tembus juga. Ini yang saya bilang, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti terjadi. Apa yang Tuhan bilang terjadi, itu pasti terjadi. Apa yang Tuhan bilang tidak terjadi, sekalipun manusia mereka-rekakan, tidak akan pernah terjadi. Kita masih percaya bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Kita diingatkan hari ini bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Kalau rancangan kita gagal, it's okay. Kita kembali kepada rancangan Tuhan. Mungkin sebagian kita bilang, bagaimana saya tahu ini rancangan saya atau ini rancangan Tuhan? Belajar untuk berserah. Kita menyerahkan sepanjang tahun 2021 ini ke dalam tangan Tuhan. Tahun ini kita sebut dengan tahun keberuntungan. Kita percaya ada saja yang Tuhan reka-rekakan dalam hidup anak-anak Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Tugas kita apa? Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tugas kita apa? Belajar untuk berserah. Amin, saudara. Nah, satu kebenaran firman Tuhan, Ayub pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 bilang begini. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wow, sama-sama bilang sama saya, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Sekalipun untuk masuk ke dalam rancangan yang penuh harapan, harus ada tangga step by step. Tangga itu terkadang bernama tangga disakiti orang. Tangga itu terkadang bernama tangga penderitaan. Tangga itu kadang bernama tangga difitnah. Tapi step by step akan menuju satu tempat di mana rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. It's okay kalau segala sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya. It's okay kalau segala sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi itu justru menimpa hidup kita. It's okay. Ada yang berdoa, pendeta saya udah berdoa buat suami saya supaya jangan selingkuh. Saya udah berdoa buat istri saya supaya menjadi seorang istri yang menjadi ibu rumah tangga yang baik. Saya udah berdoa buat anak-anak saya. Saya udah berdoa buat hari depan saya. Saya udah berdoa buat studi saya. Saya udah berdoa buat pasangan hidup saya. Namun yang terjadi justru bertolak belakang dari apa yang saya doakan. Saya cuma mau bilang, it's okay. Amin. Kenapa? Kenapa? Karena kita tahu kita manusia hanya bisa mereka-rekakan. Tapi keputusan itu berasal daripada Tuhan. Bagian kita apa? Percaya. Bagian kita apa? Mengerti bahwa selama saya ada dekat dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan mereka-rekakan semuanya untuk mendatangkan kebahagiaan. Amin. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita yang terjadi. Jangan sampai kita memaksakan, Tuhan saya sudah berdoa ini, maka inilah yang harus terjadi. No. Tuhan bukan budak kita, Tuhan bukan pembantu kita yang kita suruh-suruh dan kita memaksa supaya itu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan lihat itu mendatangkan kehancuran dalam hidup kita, kalau Tuhan lihat itu justru membuat kita nangis, kecewa, sakit hati, kalau Tuhan lihat di hari ke depan justru apa yang kita minta membuat kita semakin jauh dari Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah memberikan hal itu. Amin, saudara. Nah, jadi saya pelajari begini, saudara. Terkadang kita perlu memegang prinsip hidup ini. Apa prinsip hidup itu? It's okay to not be okay. Nggak apa-apa kalau segala sesuatu terjadi di luar kendali kita. Nggak apa-apa kalau segala sesuatu terjadi tidak baik-baik saja. Nggak apa-apa. Kenapa? Yang pertama, saya pelajari kenapa kita perlu memegang prinsip bahwa mengikut Tuhan itu it's okay to not be okay, atau tidak mengapa jika hidup itu tidak harus berjalan dengan baik. Karena yang pertama, terkadang di tengah-tengah keadaan tidak baik ini, di tengah-tengah keadaan yang tidak pernah kita rencanakan dan terjadi dalam hidup kita, di tengah keadaan yang sering kali membuat kita kecewa, disitulah Tuhan menunjukkan pemeliharaannya, pertolongannya, dan kuasanya.
Amin. Kita nggak akan pernah melihat pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kuasa Tuhan kalau semua oke. Kalau segala sesuatu berjalan dengan baik, segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita, kita nggak akan pernah melihat kuasa Tuhan. Kita nggak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Kita nggak akan pernah melihat pemeliharaan Tuhan. Bangsa Israel melihat kuasa Tuhan ketika segala sesuatu berjalan tidak sebagaimana mestinya, saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka pikir yes, semua berjalan sebagaimana mestinya. Di depan gak ada jalan, bos. Di depan ada jalan buntu. Di depan ada laut merah, laut Teberau. Dan mereka gak bisa buat apa-apa. Disitulah bangsa Israel dalam kepemimpinan Musa melihat bagaimana kuasanya, pertolongannya, pembelaannya dinyatakan dalam hidup mereka. Jadi ingat, terkadang kita perlu memegang prinsip ini, it's okay to not be okay. Karena seringkali dalam keadaan tidak baik, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya. Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan menunjukkan pertolongannya. Kita mesti ingat, saudara, bahwa kalau kita memanggil Yesus Tuhan, maka kita percaya Dia adalah Tuhan, bukan hanya pada saat keadaan baik. Saya ulangi sekali lagi. Jika kita memanggil Dia Tuhan, maka yang harus kita mengerti, Dia juga Tuhan pada saat keadaan tidak baik. Amin. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang berpikir, oh ikut Tuhan bahwa semua akan berjalan dengan baik. Oh ikut Tuhan bahwa semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Oh ikut Tuhan berarti semua harus sesuai dengan apa yang saya doakan. No. Justru terkadang ikut Tuhan kita dibawa masuk dalam sebuah keadaan yang tidak baik. But it's okay. Amin. Justru itu membuat kita latihan. Membuat kita beriman, membuat kita percaya, membuat kita memiliki pengalaman. Oh iya ya, justru dengan adanya pergumulan ini saya lebih banyak belajar. Dengan adanya pergumulan ini saya lebih banyak dekat dengan Tuhan. Dengan adanya pergumulan ini saya lebih banyak pengalaman dengan Tuhan. Akhirnya saya bisa ceritakan, kemarin Tuhan sudah pulihkan saya, kemarin Tuhan pulihkan ekonomi saya, kemarin Tuhan pulihkan keuangan saya, Tuhan kemarin pulihkan keluarga rumah tangga saya. Kita punya pengalaman. Jadi pertama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu pegang prinsip ini dalam kita mengikut Tuhan. It's okay to not be okay. Kenapa? Karena yang pertama, karena terkadang dalam keadaan tidak baik, kita melihat kuasanya, kita melihat pembelaannya, kita melihat pertolongan Tuhan pada saat keadaan tidak baik. It's okay. Kita belajar percaya, saudara. Ingat, ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka Dia juga Tuhan di tempat yang tidak baik. Dia juga Tuhan di tempat keadaan di mana engkau merasa semua tidak baik. Dia Tuhan juga di tempat di mana engkau berpikir tidak ada lagi yang menolongmu, tidak ada lagi yang membelamu. Tuhan ada di sana. Yang kedua saya pelajari, kenapa kita perlu memegang prinsip bahwa dalam mengikut Tuhan it's okay to not be okay. Karena yang kedua, karena terkadang keadaan baik menurut kita justru seringkali menyesatkan kita dan membuat kita jauh dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Terkadang keadaan baik menurut kita, keinginan-keinginan yang kita doakan, wish yang kita harapkan kepada Tuhan, itu seringkali membuat kita apa? Jauh dari Tuhan. Justru seringkali membuat kita tersesat. Dan akhirnya kita pergi meninggalkan. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita doa penyerahan. Tatkala Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Ya Bapa, jika sekiranya mungkin cawan ini lalu, biarlah bukan menurut kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Maksudnya apa? Kita bawa kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang tahu. Karena Tuhan bisa melihat jauh ke depan. Kita terbatas. Kita membawa Tuhan, jika Tuhan berkenan maka izinkan Dia menjadi pasangan hidup saya. Tuhan jika berkenan maka biarlah proyek ini menjadi milik saya. Jika Tuhan berkenan maka usaha ini diberkati oleh Tuhan.
Tapi jangan pernah lupa, kita juga bilang, tapi Tuhan jika ini tidak berkenan dan Tuhan lihat ini justru membuat saya jauh dari Tuhan, tutup pintu serapat-rapatnya. Apakah kita berani doa seperti itu? Karena seringkali permintaan-permintaan kita tanpa kita sadari adalah permintaan-permintaan yang membuat kita bisa jauh dari Tuhan. Selalu saya memberikan contoh ketika seorang anak meminta gadget kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya mengasihi, dia akan memberi. Kalau memang dia layak diberi, kalau dia memang sudah dewasa, maka dia akan diberi sesuai dengan keperluannya. Tapi alangkah repotnya tatkala gadget itu membuat dia jauh dari orang tuanya. Terseringkali itu yang terjadi, saudara. Apa yang kita doakan tanpa kita sadari membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat kita sibuk dengan pekerjaan kita yang sebelumnya kita doa. Tuhan berkati saya supaya dapat proyek ini, dapat pekerjaan ini. Setelah kita dapat, kita lupa datang kepada Tuhan. Kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Kita lupa untuk berdoa. Kenapa? Karena sudah terlena dengan apa yang kita minta dan Tuhan sudah beri. Kalau Tuhan lihat itu membuat kita jauh, sorry saudara dikasih dalam Tuhan, pada akhirnya Tuhan tidak akan pernah berikan itu. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi kita. Tuhan melihat jauh ke depan dari apa yang tidak pernah kita lihat. Jadi saya pelajari yang kedua, kenapa kadang memegang prinsip mengikut Tuhan, it's okay to not be okay, itu baik. Kenapa? Karena keadaan baik, seringkali keadaan baik yang kita doakan supaya terjadi, keinginan-keinginan yang kita doakan supaya terjadi, seringkali membuat kita tersesat dan akhirnya jauh dari Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Makanya nggak kenapa-napalah kalau misalnya ada hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita kecewa sama sesama kita karena Tuhan izinkan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. It's okay lah. Karena ikut Tuhan gak selamanya semua berjalan dengan baik, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi izinkan saya mengingatkan ini, semua akan indah tatkala kita mau diatur, kita mau diarahkan, kita mau dibimbing oleh Tuhan. 2021 akan menjadi tahun di mana kita melihat pembelaan dan penyertaan Tuhan, pertolongan dan anugerah Tuhan. Kalau kita memberikan diri Tuhan, apa yang Tuhan pandang baik, biar itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan, kalau Tuhan lihat ini baik, sekalipun ini mungkin membuat saya nangis, sekalipun mungkin ini membuat saya berlinang air mata, saya mau berdoa biar itu yang terjadi. Bukan kehendak saya, melainkan kehendak Tuhan. Belajar untuk doa berserah, bukan memaksa. Yang ketiga, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa kita perlu memegang prinsip bahwa dalam mengikut Tuhan itu it's okay to not be okay, atau tidak kenapa-napa jika hidup itu tidak harus berjalan dengan baik. Yang ketiga, karena kita percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Roma 8 ayat 28 jelas mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun Tuhan bisa reka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, termasuk dalam keadaan yang tidak baik, termasuk dalam fitnahan-fitnahan orang, termasuk dalam ketika engkau diizinkan Tuhan mengalami kerugian-kerugian karena pandemik ini. Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa mereka-rekakan. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Dia Tuhan. Apa yang dia pandang baik, itu pasti baik buat kita. Hanya seringkali kita belum mengerti, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa itu terjadi? Tuhan kenapa yang saya doakan justru bertolak belakang dari apa yang saya inginkan, itu justru terjadi dalam hidup saya. Ada orang-orang yang bilang, pendeta saya udah lakukan yang terbaik dalam rumah tangga saya, tapi rumah tangga saya tidak jalan sebagaimana mestinya. Ada orang-orang bilang, pendeta saya udah lakukan dalam pekerjaan saya yang terbaik, saya udah lakukan kejujuran, saya udah kerjakan yang terbaik, saya udah kerjakan bagian saya, tapi yang terjadi justru tidak sebagaimana mestinya. Pesan saya hari ini, saudara dikasih dalam, it's okay to not be okay. Gak apa-apa kalau hidup itu gak berjalan dengan baik. Gak apa-apa kalau hidup itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ingat, yang pertama, karena kita tahu dalam keadaan baik atau tidak baik, dia tetap Tuhan yang sanggup membuat segala sesuatu baik. Yang kedua, baik atau tidak baik dalam kehidupanmu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat, kita belajar berserah. Karena seringkali dalam keadaan baik, tanpa kita sadari justru kita sedang jauh dari Tuhan. Justru terkadang Tuhan pakai keadaan yang tidak baik
untuk membuat kita menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Terkadang Tuhan pakai dalam keadaan yang tidak baik untuk membuat kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Kalau segala sesuatu terjadi di luar kendali kita, pandemik terjadi di luar kendali kita. Bahkan sampai dengan saat ini gak pernah tahu kapan pandemik ini habis. Tapi tugas kita percaya, semua boleh terjadi di luar kendali saya, tapi semua tetap berjalan dalam kendali Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap anak-anak Tuhan. Amin. Jadi pertanyaan buat setiap kita hari ini, maukah kita percaya? Belajar bahwa kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan saya tidak sesuai dari apa yang saya mau, tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya pandang baik, it's okay. It's not be okay. Karena masih ada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan selalu bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini kami tetap percaya Tuhan pegang kendali dalam hidup kami. Kami tetap percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini kami diingatkan bahwa tidak selamanya kami mengikut Tuhan semua harus berjalan dengan baik. Tidak selamanya ketika kami mengiring Tuhan, kami setia kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kami inginkan itu yang terjadi. Justru terkadang Tuhan pakai keadaan-keadaan yang tidak mengenakan hidup kami. Justru terkadang Tuhan pakai peristiwa-peristiwa yang menyakiti hati kami untuk membuat kami dewasa, untuk membuat kami lebih lagi mengandalkan Tuhan. Dan pada akhirnya kami melihat penyertaan, pertolongan, dan pembelaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bapak ingatkan kami bahwa it's okay to not be okay dalam kehidupan kami. It's okay kalau segala sesuatu berjalan tidak sebagaimana mestinya. It's okay kalau kami difitnah. It's okay kalau kepada kami dituduhkan kepada hal-hal yang jahat. It's okay kalau kepada kami Tuhan izinkan hal-hal yang membuat kami sedih, membuat kami terluka. It's okay karena kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Karena kami tahu terkadang melalui keadaan yang tidak baik Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapa, terima kasih. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu tetap yang terjadi, bukan rencana kami. Karena sedemikian tingginya langit dari bumi, demikian pula tingginya rancangan Tuhan. Rencana Tuhan dari rancangan dan rencana kami. Hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan. Baik umat Tuhan yang ada di GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung, maupun umat Tuhan yang saat ini bersama-sama juga turut mendengarkan firman Tuhan di GBI Sumbersari. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka hari-hari ini sedang mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan terjadi, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, beri iman yang teguh sehingga mereka tetap terus percaya bahwa Tuhan tetaplah Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Tuhan tetaplah Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sukar. Tuhan tetap Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Karena itu kami mau belajar percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit Allah. Di antara mereka jika ada yang terpapar COVID, di dalam nama Yesus kami percaya penyakit ini tidak mendatangkan kematian bagi mereka. Penyakit ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar turun kuasa Tuhan, turun kesembuhan Tuhan, turun mujizat yang daripada Tuhan Yesus atas setiap mereka. Di dalam nama Yesus beri iman yang teguh. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang sedang mengalami goncangan ekonomi. Tuhan pulihkan, Tuhan memberkati. Kami percaya janji firman Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, keadaan rumah tangga, pemulihan rumah tangga, pemulihan keluarga terjadi atas setiap umat Tuhan. Mereka semakin bergantung penuh kepadamu. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Materaikan firman-Mu dalam hati kami sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah kita dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Beri kepada kami iman yang terus bertumbuh untuk mengerti bahwa Tuhan punya satu rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Walaupun kelihatannya mungkin tidak baik, walaupun kelihatannya mungkin kami merasa bahwa hal itu tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, tetapi dengan mata iman kami, dengan mata rohani kami boleh menyaksikan, kami boleh melihat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami mengucap syukur, biar kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai setiap langkah hidup kami, setiap jemaat Tuhan. Kami boleh terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan, untuk meyakini bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, walaupun kami sebentar berpisah kembali satu dengan yang lainnya, kami percaya dimanapun kami berada ada pelindungan daripada Allah saja, ada kuasa Tuhan menyertai kami. Kami akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, dilindungi oleh Allah saja. Kuasa Tuhan menjamah hidup kami, dijauhkan daripada segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dan kuasa Allah menyertai setiap langkah hidup kami. Allah memberikan keberhasilan, kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kami. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, bahkan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.